Ya, teman-teman sudah mengisi POM tipologi, mungkin juga sudah tahu dari training-training sebelumnya urutan tipologi teman-teman seperti apa. Sekarang kita akan bahas tipologi di dalam kita melakukan man management atau coaching, counseling, mentoring di dalamnya. Kalau teman-teman melihat 4 warna ini, ya di slide bisa dilihat atau di layar monitor Anda, warna mana yang Anda paling suka dari 4 ini? Ada warna pink, warna merah, warna kuning, warna hijau. Anda sudah memilih? Barangkali ada yang suka pink, ya, ada yang suka kuning. Konon menurut psikologi warna, kalau teman-teman memilih hijau, arah kecenderungan tipologinya adalah ke arah harmoni. Kalau memilih kuning, tipologi ke arah pemikir. Kalau ke arah merah itu kuasa. Kalau ke arah pink, terkadang juga oranye, itu ke arah gaul. Nah, dari urutan tipologi teman-teman yang sudah dapat tadi, ya, teman-teman sudah bisa lihat tipologinya apa. Yang jadi pertanyaan, apa sih tipologi itu? Kalau kita jualan di selling atau marketing, umumnya kita harus mengenali pasar. Mengenali pasar dengan cara memetakan pasar, itu yang disebut segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar artinya kalau pasar segmen 5, segmen 6, segmen 7, maka perilaku segmen 6, segmen 5, segmen 7 itu berbeda. Diasumsikan berbeda. Ya. Nah, tipologi juga sama. Kalau kita ingin melihat manusia dengan cepat dan mengkategorikan atau mensegmentasikan mana segmen dangdut, mana segmen jazz, mana segmen klasik, nah itu yang disebut tipologi. Ya, jadi tipologi adalah pola atau segmentasi perilaku atau sekelompok kebiasaan yang menjadi pola dan sering atau merasa nyaman mereka lakukan dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau kita tipe A, kita nyaman dengan pendekatan tertentu, berbeda dengan tipe C, ya, di dalamnya. Oke, dari definisi tersebut, ya, kalau sudah mengisi kuesioner tadi, sudah tahu tipologinya, gimana cara mengenal dengan cepat? Ya, bayangkan sekarang Anda teman-teman lihat di layar, ya, kalau sumbu X ada yang spontan atau hati-hati. Coba kenali dirimu. Atau kalau sudah tahu tipologi diri sendiri, pasanganlah, pacar, suami atau istri. Apakah termasuk pacar itu atau istri atau suami orang yang spontan atau hati-hati? Pilih satu. Kalau istri saya spontan. Kemudian apakah istri kita atau pasangan kita orang yang terbuka, banyak ngomong, senang keramaian, ekstrovert ya? Atau introvert, tidak banyak ngomong, menahan diri, dan tertutup. Nah, istri saya terbuka, ekstrovert. Nah, kalau teman-teman sudah menjawab, spontan atau tidak, ekstrovert atau introvert, maka kuadrannya sudah kelihatan. Istri saya tipe gaul. Umumnya di sini ada artis, banyak di sini ya, pelawak, entertainer, public relation, PR ya, pembawa acara, ya, MC, kemudian salesman marketing ya. Kemudian kalau tipe kuasa, itu adalah spontan dan introvert. Eksekutif, banyak pendiri pemilik bisnis adalah tipe kuasa ya. Manajer, politikus, pengusaha, kontraktor umum, militer, polisi, preman, dukun juga terkadang lebih banyak yang kuasa. Karena kalau dukunnya gaul itu dukun cabul itu ya. Kemudian kalau harmoni itu ekstrovert, terbuka, senang keramaian, tapi hati-hati. Ya, itu adalah customer service, ya, sekretaris, social worker, dokter harusnya di sini ya, finance, advisor, ya, guru, perawat, sales engineer, ya. Kemudian kalau tipe pemikir adalah orang yang hati-hati dan menahan diri, introvert. Orang finance, accounting, kritikus, inovator, R&D, analisis data, riset, IT. Artinya, kita atau siapapun dengan tahu tipologi, termasuk anak kita yang belum sekolah, ingin tahu jurusan, dari sini kita udah tahu. Kalau anak kita tertarik jadi, katakanlah jadi psikolog, padahal dia tipe pemikir, ya mungkin psikologinya lebih ke arah psikologi eksperimental. Atau kita latih dia berkomunikasi. Kalau kita orang IT, tapi tipologinya gaul, bisa murah dulu tuh ya. Nah, maka kita harus melatih bagaimana
Jadi pemikir yang tenang, yang menganalisis dan sering tidak tuntas kalau tipe gaul dalamnya. Artinya kalau kita sudah tahu tipologi, selain bisa digunakan untuk berkomunikasi lewat CCM itu tadi ya, bisa juga kita pakai tipologi kita ini untuk tahu apa yang perlu diperbaiki dari diri kita di dalam pekerjaan kita yang sekarang. Karena setiap pekerjaan pasti ada tipologi yang paling pas. Katakanlah kalau untuk security, tipe kuasa, ya. Nomor 2 barangkali harmoni dia, kuasa, harmoni, pemikir, gaulnya nomor 4. Tapi kalau sales, marketing, traders, dia gaul lah. Gaul, kuasa, pemikir, harmoni atau harmoni pemikir dalamnya. Nah dari tipologi itu, mari kita kenali sekarang tipologi kuasa. Apa sih kelebihannya? Ya, sosok yang paling tepat menggambarkan tipe kuasa itu Pak Ahok, Pak JK, ya, itu tipe kuasa itu ya. Kemauannya kuat, mereka mandiri, dia mengambil risiko mau, itu menyebabkan tipe kuasa banyak jadi pendiri bisnis, entrepreneur, ya, kemudian suka tantangan dan cenderung melihat jauh ke depan, visioner, kemudian ulet dan dia sering terburu-buru ya, kemudian gigih ya. Kelemahannya tidak atau kurang mampu memahami perasaan orang, ya, tidak sabaran, suka memaksa, jadi agak kasar cenderung ya, memberontak, muka tembok tebal rasa, jadi rasa malu tidak ada ya, keras kepala, ngotot ya, ambisius ya, dan cenderung ngebosi. Kemudian saran perbaikan kalau teman-teman adalah tipe kuasa, belajarlah mendengarkan, lebih sabar. Jadi kalau untuk CCM, teman-teman harus belajar mendayagunakan harmoninya lebih tinggi di dalamnya. Kemudian harus belajar menahan emosi. Ya. Kemudian belajar menghargai pendapat orang lain. Ini yang berat bagi tipe kuasa. Lalu mencoba mengerti orang lain atau berempati. Ya, dengan metode banyak bertanya, banyak mendengar, maka tipe kuasa akan lebih sabar itu ya. Jangan keras kepala sepanjang waktu kecuali pakai helm ya. Jadi kalau keras kepala itu ngotot, coba pandang dulu, lihat dulu dari kacamata orang lain ya. Kemudian jangan selalu memaksakan kehendak, nanti banyak musuhmu. Itu menyebabkan tipe kuasa suka disebut tipe neraka ya, neraka 80%. Artinya banyak masuk neraka nih kalau tidak bertobat itu ya di dalamnya. Artinya tipe kuasa adalah manusia yang paling banyak dimusuhi tipologi-tipologi lain ya. Kemudian kalau kita lihat tipe gaul ya, artis lah banyak ini ya. Itu adalah kelebihannya cepat membangun hubungan, antusiasme semangatnya tinggi, ya, hangat, romantis, ya, jago pacaran lah ini playboy ya. Motivator, jago memotivasi orang ya. Tapi ingat emosinya gampang naik, gampang juga turun ya. Itu namanya impulsif ya. Tulus sebenarnya lebih tepat adalah mulus ya. Terbuka, responsif, cepat bereaksi, elegan, karismatik. Maka Bung Karno sebagai tipe gaul ya, atau Ariel disukai banyak cewek ya, lawan jenis ya. Kelemahannya apa? Gampang lupa. Tipe gaul umumnya lupa. Yang bahaya lah kalau lupa bahwa dia sudah punya istri ya. Haus pujian. Karena dia adalah orang yang ingin dipuji ya. Egois, mudah berjanji, ya, suka berdalih, cari alasan, pinter ya. Kurang fokus, artinya juga tidak tuntas. Kurang teratur, jadi mejanya berantakan tuh. Ruangannya berantakan ya. Kurang teliti, kurang teratur, dan emosional. Sama dengan tipe kuasa. Cuma kalau tipe kuasa sekali marah, naik dan tidak turun-turun. Itu yang menyebabkan gampang yang jantung dan stroke ya. Kemudian kalau tipe gaul, dia gampang naik, gampang turun. Jadi disiplinnya kurang, makan juga begitu. Sehingga penyakitnya cenderung ke arah diabetes atau penyakit kotor ya. Nah saran pertobatan tipe gaul adalah kendalikan emosi, jangan terlalu cepat naik dan turun. Berpikirlah hasil, jangan melulu proses. Kemudian perhatikan data, fakta, detail, teliti. Nah, sama juga dengan tipe kuasa, belajar mendengar dengan baik. Jangan menggampangkan masalah. Nah, ini yang sering masalah bagi tipe gaul. Gampanglah, bisalah. Ya, janjinya gampang, padahal nggak jadi-jadi ya. Kemudian mulai berorientasi kepada orang lain. You oriented ya. Jangan terlalu banyak janji, gombal, overtalk. Dan belajar konsisten. Kalau tipe harmoni, ya tipe harmoni tentunya di Indonesia ini banyak presiden kita yang datang dari tipe harmoni ya. Seperti Ibu Megawati dan Pak SBY ya. Ramah,
itulah kelebihannya ya, sabar, kooperatif, setia, berempati, bisa jadi juru damai, mediator, jadi tempat curhat yang baik ya, mengalah, nah ini yang berbahaya nih. Kalau terlalu mengalah, akhirnya suatu saat bisa jadi apa? Bisa jadi meledak ya. Ya. Kemudian suka damai, ya, jadi tidak suka konflik ya, rela berkorban. Ya, makanya tipe harmoni ini kalau dia percaya diri, ini tipe Salmon ini ya. Kelemahannya lah mudah putus asa, apatis, ragu, abu-abu ya. Tidak hitam, tidak putih, kompromistis. Ya, artinya ya bolehlah. Padahal hatinya tidak sesuai ya. Pesimis, ya, terlalu hati-hati, mudah puas diri, jadi nilai 7 sudah dianggap bagus, kalau tipe kuasa harus 10 ya. Lambat, kenapa lambat? Cenderung dia menjaga perasaan banyak pihak sehingga tidak ada keputusan. Membatasi diri, ya, dan kurang nyaman dengan perubahan. Jadi transformasi perubahan, harmoni tidak terlalu suka sebenarnya. Mereka suka nyaman. Jadi change or die, berubah atau mati, mereka pilih atau. Kemudian saran pengembangan bagi tipe harmoni adalah kurangi rasa sungkan atau rasa malu. Tingkatkan kecepatan, kegesitan, ya. Lalu lebih optimislah dalam hidup, jangan terlalu melihat dengan kacamata negatif atau pesimis. Jangan takut mengambil risiko, ya. Nah, ini tentunya berat bagi tipe harmoni, tapi harus belajar menghadapi risiko ya. Jangan terlalu sensitif apa kata orang, ya, baper ya. Kemudian jangan selalu mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Jangan terlalu banyak berkorban, realistislah, ya, jaga diri, ya. Kemudian kalau tipe pemikir, ya, Pak Budiono salah satu contoh yang paling tepat sebagai pemikir. Tapi banyak di antara teman-teman yang tipe pemikir barangkali ya. Kelebihannya adalah teliti, angka-angka ya, detail, sistematik, analitis, dia menganalisa, tepat, sensitif, peka, ya mudah tersinggung juga ya, tapi ya tidak ngomong dia. Kalau kuasa tersinggung, gaul tersinggung langsung sikat. Dia mementingkan kualitas atau proses, dia spesialis mendalam ya. Lalu kelemahannya sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena terlalu perfeksionis. Analisanya terlalu dalam. Dibutuhkan analisa level 2, dia level 5 ya. Curigaan, ya, jadi tipe pemikir memang orang paling pintar, IQ-nya paling tinggi, dia selalu menganggap orang lain semua bodoh, tapi dia nggak pernah ngomong dalam hati aja. Pesimis ya, perfeksionis, ini bahaya kalau terlalu perfeksionis ya. Selektif bergaul, jadi tidak banyak temannya ya. Subjektif, selalu ukurannya adalah diri, sulit percaya pada orang lain, acuh tak acuh, terkesan sombong. Kenapa sombong? Karena dia orang pintar. Kemudian saran pengembangan, jangan terlalu perfeksionis, jangan terlalu dipikirkan segalanya analitis, fokus pada masa depan, jangan di masa lalu, kaca spionnya jangan terlalu dilihat terus. Ya, lebih banyak melihat kaca depan, kalau enggak mobil kita tabrakan ya. Kembangkan hubungan yang bersikap lebih terbuka, dua arah ya. Kemudian jangan terlalu merahasiakan semua hal dan belajar lebih optimis di dalamnya. Oke. Teman-teman, saya kasih tabel, gimana kalau yang paling rendah adalah tipe kuasa? Nah, itu sudah ada sifat-sifatnya tuh ya. Contohnya tidak tegas, lembut, penurut, itu kalau paling rendah tipe kuasa, K. Kalau paling rendah tipe gaul, teman-teman bisa lihat yang pink ya. Kalau rendah harmoni atau pemikir, artinya selain melihat yang lebih paling tinggi, kita juga bisa melihat yang paling rendah. Ini untuk membantu teman-teman mengenali diri dan orang-orang lain di dalamnya. Ya, di dalam berkomunikasi tentunya tipologi ini berbeda-beda ya, gayanya ya. Di dalamnya teman-teman bisa detailkan bagaimana ngomongnya, verbal, vokalnya, visualnya ya. Setiap tipologi yang 4 ini ya. Teman-teman bisa lihat secara detail karena ini workshopnya tentunya teman-teman bisa lebih jauh ya berikutnya ya. Kemudian kita juga bisa melihat kaitannya dengan bagaimana ya mereka ber-CCM, coaching, counseling, mentoring, training, 4 tipologi ini. Ya, tentunya yang paling utama, siapa yang paling sabar bertanya? Tentunya tipe harmoni. Ya, gaul itu bisa kemana-mana bertanyanya. Ya, kemudian siapa yang paling sabar mendengar? Harmoni juga. Kuasa mana sabar tuh? Gaul juga nggak sabar. Siapa yang paling sabar turun ke bawah, memahami? Ya. Itu yang saya sebut TDP, tanya, dengar, pahami. TDP di dalamnya, ya. Nah,
Oleh sebab itu, ketika kita melakukan coaching, counseling, mentoring, yang kita perkuat semuanya adalah belajar dari kekuatan bukan kelemahan ya, tipe harmoni. Ya. Tapi beberapa kelebihan tipologi yang lain digunakan. Pemikir, analisanya, detailnya. Kalau gaul, adaptasinya dalam berkomunikasi. Kalau kuasa, keputusannya, ya, ketegasannya di dalamnya. Oke, teman-teman yang di dalam kelompok, saya akan berikan kesempatan untuk berdiskusi. Ya, di dalam melakukan coaching, counseling, mentoring, kira-kira ya sekarang boleh dibagi berdasarkan 4 tipologi. Ada kelompok tipologi gaul, kuasa, harmoni, pemikir. Kalau yang sendiri, bikin untuk diri sendiri ya. Kalau tipologimu kuasa, coba bayangkan. Nah, kalau kita jadi atasan, lalu ingin melakukan coaching, counseling, mentoring, apa sih kekuatan tipologi kita? Kalau kita tipe kuasa atau gaul atau harmoni atau pemikir, apa kelemahannya? Misalnya kalau kuasa, kelemahannya tidak sabar mendengar, gerasa gerusu, terlalu dominan, suka menginterupsi misalnya ya. Lalu bagaimana cara berkomunikasi ya tipologi kita sehari-hari? Ya. Lalu apa yang perlu dikembangin dari diri kita, dari kelebihan kelemahan atau dari cara kita berkomunikasi. Jadi kalau kita mengatakan misalnya tipe gaul kurang fokus dalam berkomunikasi, berarti belajar lebih fokus ke akar masalah ya di dalamnya. Nah, sesudah teman-teman nanti diskusi, kita akan bahas lebih lanjut. Ya, saya berikan waktu berdiskusi atau menganalisis kurang lebih sekitar 15-20 menit. Ya, teman-teman, dari diskusi yang dilakukan atau dari sendiri menganalisa diri, tadi kita sudah tahu bahwa kelebihan, kelemahan, dan bagaimana kita berkomunikasi dan apa yang perlu dikembangkan dari tipologi kita. Nah, semua tipologi tentunya ada kelebihan kelemahannya di dalam melakukan proses coaching, counseling, mentoring atau training di dalamnya. Nah, sekarang mari kita lihat menganalisa kalau kita tipologinya gaul ya, dia cenderung fokus pada ide-ide solusi, antusias atau ekspresif ya, tinggi, kemudian cepat akrab dan bisa melihat big pictures keseluruhan. Nah, yang perlu bagi tipe gaul pahami adalah ketika kita melakukan CCM, coaching, counseling, mentoring atau training, maka jangan fokusnya adalah diri kita. Karena yang bermasalah anak buah kita. Fokuslah ke dia dan latihlah dirimu fokus kepada teknik bertanya. Dan apa yang dikatakan, tolong didengar sepenuh hati. Dan solusi itu bukan dari diri kita sebagai atasan, tapi lebih dulu dari anak buah kita. Ya, itu tipe gaul. Ya, bagi tipe kuasa, umumnya mereka ini fokus pada hasil. Ya, singkat, tegas, jelas, ada terkesan buru-buru juga ya, efisien. Ya, jadi kalau suatu proses coaching, counseling atau mentoring umumnya bisa 30-50 menit, barangkali ini cuma 7 menit. Time is money, itu kalau tipe kuasa. Nah, apa yang perlu ditobati? Hai tipe kuasa, sabarlah dengan proses. Semua proses coaching, counseling, mentoring adalah bertanya. Bertanya itu untuk tahu masalah dan si karyawan juga menyadari apa masalahnya dan akar masalahnya. Dan dia juga dengan kita bertanya, dia tahu solusi apa yang akan dia lakukan di dalamnya. Oleh sebab itu, TDP, tanya, dengar, pahami. Itu yang difokuskan oleh tipe kuasa. Sabar dengan proses, jangan melulu langsung ke hasil. Kemudian tipe kuasa, jangan dominan. Ingat, yang bermasalah bukan kita, tapi anak buah kita. Saya suka mengatakan seorang pemimpin yang hebat, TDP-nya 20-80. Dia hanya boleh ngomong 20%, tapi 80% adalah tanya, dengar, pahami. Dia banyak menggali. Ya, kalau si orang atasan justru lebih banyak ngomong, atau orang tua lebih banyak ngomong, anaknya tidak didengar, itu berarti lele patin itu ya. Atasan, ya manajer barangkali yang masih lele patin di dalamnya. Oke, itulah tipe kuasa tadi ya. Kemudian kalau tipe harmoni cenderung fokus pada orang, ya menyapa, menyebut nama, dia caring, peduli, perhatian, lalu cepat mengajak terlibat, ya dikasih snack barangkali terkadang ya, minum relax dan hangat. Nah, tipe harmoni memang perfeksionis sempurna untuk jadi seorang psikolog, seorang HCM
seorang konselor atau coach atau pelatih atau mentor. Tapi kelemahannya yang perlu dikembangin adalah harus jelas akar masalahnya tuntas dan harus jelas solusi apa yang harus dilakukan dengan jelas, dengan tuntas dan ditulis sampai deadline-nya. Nanti teman-teman bisa lihat POM-nya. Lalu tipe harmoni harus berani mereview dengan tegas. Ya. Kalau tipe pemikir cenderung fokus pada data, angka-angka, analisa, dia selalu spesifik, lengkap, detail, perfeksionis lah ya, akurat, logisnya, teratur. Nah persoalannya adalah CCM itu tidak melulu angka, tapi juga hati, ya, motivasi. Nah oleh sebab itu di dalamnya tentunya kita harus belajar menggunakan metode komunikasi yang bertanya, ya, mendengar. Pemikir dan kuasa mirip kurang sabar bertanya. Dan apa yang didengar adalah yang dalam dirinya, bukan yang dikatakan oleh anak buahnya. Ya, jadi pemikir banyak hal yang harus dikembangkan, lebih telaten bertanya, lebih sabar dengan proses, kemudian juga tetap dia harus mendayagunakan empati. Ya, bagaimana dia berempati. Secara emosional, perasaan, tipe kuasa itu cenderung antipati, sulit memahami perasaan orang, termasuk perasaan diri sendiri. Ya, tipe gaul itu simpati, perasaannya mudah naik, mudah turun, mudah bergejolak. Karena patos itu adalah permasalahan, emosi. Ya, kemudian M adalah masuk, itulah harmoni. Jadi harmoni mudah merasakan perasaan orang, tapi lambat membuat keputusan. Tipe pemikir adalah telepati, perasaan jarak jauh. Jauh dia sayang, dekat nggak bisa ngomong. Dari jauh sudah ditulis apa yang dikatakan ke pacarnya, pas dekat sudah nggak bisa ngomong. Dari 4 tipologi itu, kita bisa melihat bagaimana kita berkomunikasi sangat tergantung kepada perasaan tadi, penggunaan empati. Ya, sehingga komunikasi dalam CCM yang paling bagus memang adalah tipe harmoni, asal tegas di dalamnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan modul berikut, yakni bagaimana kita berkomunikasi dalam proses coaching, counseling, mentoring. Ya, pada modul berikut kita akan melihat bagaimana komunikasi sangat penting dalam ketika kita melakukan ya coaching, counseling, mentoring, training ya. Tadi ketika kita diskusi, teman-teman sudah menjawab ya hal-hal yang menjadi kekuatan dalam melakukan coaching, counseling, mentoring sesuai tipologi ya. Kemudian kelemahan, lalu cara berkomunikasinya seperti apa, masing-masing tipologi nanti kita lihat, dan pengembangan diri apa yang perlu dilakukan. Secara utama ya, secara singkat bisa dikatakan gaya komunikasi yang digunakan tipe kuasa itu cenderung banyak bicara, memerintah, ya, memerintah, sehingga ketika kita mengatakan TDP, tanya, dengar, pahami, artinya dia lebih banyak bertanya dan mendengar apa jawabannya. Tipe kuasa cenderung tidak sabar. Jadi tipe kuasa harus belajar harmoni, belajar sabar ketika melakukan coaching, counseling, mentoring. Sebagai pemimpin itu yang harus dilakukan. Tipologi gaul cenderung merayu, mempersuasi, sell, ya, sehingga seorang tipologi gaul harus belajar juga sama dengan kuasa. Dia mengurangi, memotong pembicaraan, mengurangi bercerita banyak, karena tugasnya adalah membantu menyelesaikan masalah dari tim atau anak buahnya, ya, dengan bertanya, mendengar, memahami di dalam. Tipologi pemikir cenderung lebih senang tidak bicara semuanya, tapi menulis, ya, dengan gambar, dengan grafik, ya, dia lebih tertarik dengan angka-angka. Nah, oleh sebab itu, tipologi pemikir juga harus belajar bertanya. Ya, bagaimanapun bertanya itu adalah jendela dari kemampuan kita untuk memahami permasalahan dari tim kita, anak buah kita di dalamnya. Ya, dia bertanya, dia mendengar, dia memahami TDP tadi. Nah, yang paling jago, paling bisa ber-TDP dan sabar itu adalah harmoni. Ya, tapi harmoni suka kurang mampu mengambil intisari atau kesimpulan dari ketika kita menggunakan GROW atau metode SMS dalam coaching dan konseling di dalamnya. Teman-teman bisa lihat dalam slide bagaimana cara berkomunikasi tipe kuasa. Ya, mereka langsung pada pokok permasalahan, jelas dan singkat. Ya,
mereka cenderung senang memberi tantangan, ya. Oleh sebab itu, kecenderungan yang kita lakukan kepada mereka lah beri mereka challenge tantangan, ya, kalau kita berkomunikasi, ya. Kemudian karena mereka time is money, kita to the point, ya. Kemudian mereka bersemangat, ya. Kita juga harus bersemangat. Dan tipe kuasa cenderung dia senang orang yang percaya diri. Nah, oleh sebab itu jangan terlihat ragu-ragu. Ya. Kemudian kita mengatakan target diinginkan dan biarkan dia merancang cara pencapaian target tersebut. Sorry, ada ini bau itu ya. Ulang dulu. Ulang tipologi ya. Ada kesel itu ya, bau ke obat nyamuk nggak? Apa karena saya pakai itu tadi ya? Tangan. Pakai. Ya, masuk ke tipologi lagi ya. Oke. 3, 2. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana berkuasanya, ya, sorry, Kak, kok berkuasa. Ulang lagi, Kak. Kiprol 3, 2, 1. Ya, jadi kalau kita lihat 4 tipologi ini dari hasil tadi diskusi atau teman-teman mencoba mengambil summary dari masing-masing tipologi, maka kalau kita berkomunikasi dengan tipe kuasa, tentunya kita tidak boleh banyak basa-basi, langsung pada pokok permasalahan jelas dan singkat. Ini kalau dengan atasan. Tapi kalau anak buah kita tipe kuasa, memang mau tidak mau kita harus banyak bertanya. Ya, banyak menggali, mendengar, supaya kita bisa mendengar dan bisa tahu apa yang jadi persoalan dia. Ya, walaupun dia akan cenderung nanti menjawabnya dengan singkat, ya. Dan pertanyaan kita juga harus jelas, ya. Kemudian tipe kuasa, ya, senang kita berkomunikasi, memberi tantangan, challenge. Kenapa? Karena mereka manusia high achiever di dalamnya. Jadi ketika kita bertanya apa solusi yang akan dia lakukan terhadap masalah yang mereka sampaikan dengan akarnya, maka kita challenge, kita beri tantangan, ya. Kemudian kita harus sebagai atasan harus semangat dan tidak boleh terlihat ragu-ragu. Ini tentunya tipe kuasa. Kalau anak buah kita tipe kuasa dan sebagai atasan kita tipe harmoni atau pemikir, cenderung kelihatan kita ragu, kurang percaya diri, kurang semangat. Nah, maka ketika ketemu atasan kita dan khususnya anak buah kita ketika CCM tipe kuasa, kita harus semangat, ya. Kemudian kita mengatakan target yang diinginkan. Itu dalam activity plan mereka, ya, dalam PIKA atau IDP-nya, apa targetnya, kemudian menurut mereka bagaimana cara mencapainya dan deadline-nya juga, ya. Kemudian mereka fokus pada hasil kerja. Jadi kita ketika melakukan CCM itu kita harus review, ya. Kalau itu proses 3 bulan, barangkali tiap bulan kita review sehingga kita fokus pada result atau hasil. Lalu mereka senang dapat contoh, dapat bukti, ya. Jadi kalau kita melakukan CCM dengan mereka, mereka pengen lihat, ya, contoh nyatanya. Tentunya kita sebagai atasan, karena kita lebih menguasai hal-hal teknis sebelumnya, karena kita lebih senior, kita bisa menggiring ke arah sana, ya, dalam proses CCMT. Kemudian kalau tipe gaul, kalau kita berkomunikasi dengan anak buah tipe gaul, ya, waktu harus cukup panjang. Kalau dengan atasan juga begitu pasti, ya. Suasananya mereka lebih senang non formal kalau tipe gaul, ya, jangan terlalu kaku, ya. Jadi ketika bertanya pun di dalam proses coaching atau konseling, cenderung kita bertanya jangan terlalu seperti interogasi polisi dalamnya, ya. Perlakukan mereka sebagai teman, sahabat, ya. Lalu jauhkan dari hal-hal yang detail, rinci, lalu lakukan dengan cepat, jangan bertele-tele, lalu ketahui hal-hal yang jadi impian atau harapan mereka di dalamnya. Lalu bantu mereka mengorganisir diri, ya. Jadi ketika kita sudah melakukan proses coaching atau konseling atau mentoring, ada lembar kerjanya. Nah, di situ ingat kita harus, ya, tuliskan, ya, apa saja aktivitasnya, ya, barangkali bisa dari dia mulai, kemudian deadline-nya jelas. Karena tipe gaul cenderung dia lebih senang pintar ngeles dan akan delay, ya, mundur, maka kita harus bantu dia mengorganisir dirinya supaya apa yang dituliskan menjadi tindak lanjut coaching, counseling atau mentoring itu dia lakukan. Kemudian kalau tipe harmoni, ya, kalau itu adalah atasan, beri waktu penyesuaian diri untuk rileks. Tentunya kalau kita melakukan proses
coaching, counseling, mentoring kepada anak buah yang tipe harmoni, yang sering jadi masalah adalah bagaimana tekanan, ya. Bagaimana kita beri penekanan kepada deadline juga ya. Kemudian banyaklah bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan kita juga harus mensupport mereka karena mereka butuh disupport ya. Kemudian pastikan mereka berkontribusi. Artinya kontribusi mereka, kalau mereka sudah ada perubahan dari perilakunya, dari kompetensi, dari kultur, motivasi, dari kinerjanya, kita harus berikan hargai ya, sama dengan tipe gaul juga ya. Dia sangat ingin dihargai. Kemudian kalau anak buah kita tipe pemikir, ya, maka semua sudah harus kita persiapkan, dan semua proses termasuk pertanyaan-pertanyaan itu ada sistematikanya. Itu sangat bagus kalau pakai teknik grow dan dalam coaching, dan teknik SMS di dalam counseling dan mentoring di dalamnya. Lalu beri waktu mereka untuk menganalisa. Ya, jadi kita ngomong pun jangan terlalu cepat ya, tapi agak lebih pelan. Lalu lakukan dengan halus, jangan dia merasa ditekan. Dan tipe pemikir senang sesuatu detail. Ya, oleh sebab itu kita juga harus memberikan garis besarnya, helikopter view-nya, holistik menyeluruhnya, barulah cerita bagian-bagiannya seperti apa. Ya. Kemudian kalau kita membantu pemikir untuk supaya dalam coaching, counseling, mentoring, training ada perubahan, maka alasannya, ya, logika di balik itu juga kita harus jelaskan. Ya, maka dengan kita banyak bertanya ke mereka, mereka lebih cepat memahaminya di dalamnya. Itulah cara kita berkomunikasi kepada 4 tipologi yang berbeda. Nah sekarang, kompetensi dasar apa sih yang dibutuhkan seorang atasan ketika melakukan coaching, counseling, mentoring atau training? Pertama, kemampuan mengajukan pertanyaan. Nanti kita lihat sebentar lagi. Kedua, kemampuan mendengarkan secara empatik atau aktif. Suka disebut empathic listening atau active listening. Kemudian bagaimana kita memberikan umpan balik. Kita akan bahas satu-satu pelan-pelan ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya kita bisa bagi kalau dua, ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Kalau dia tipologi yang banyak ngomong, jangan ajukan pertanyaan terbuka terlalu banyak, karena dia akan ceritanya kemana-mana. Tapi kalau kita ketemu tipe pemikir, tipe kuasa yang cenderung sedikit ngomong, pertanyaan terbuka itu lebih tepat. Jadi jenis pertanyaan terbuka, contoh apa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Ya, kalau pertanyaan tertutup, misalnya untuk tipe gaul, apakah Anda pernah, ya, berapa kali Anda melakukan bla bla bla, kemudian yang mana yang Anda pilih, ya, apa cenderung A atau B. Itu ditutup ya, memilih alternatif A, B atau C di dalamnya. Tapi ada juga pertanyaan hipotesis. Pertanyaan hipotesis itu kalau kita bertanya, seandainya Anda melakukan pekerjaan ini sekali lagi, atau bayangkan jika Anda mengerjakan pekerjaan ini sekali lagi, apa yang perlu Anda perbaiki, atau masalah apa yang terjadi. Ya, bisa juga mengajukan pertanyaan perbandingan. Ya, bila dibandingkan dengan tahun yang lalu, maka kinerja Anda tahun ini bla bla bla, itu membandingkan. Ya. Bila dibandingkan dengan bulan yang lalu, maka bulan ini, ya, ada juga pertanyaan yang sifatnya terarah. Ya, bagaimana dari semua omongan dia kita arahkan, fokuskan. Saya tertarik dengan uraian Anda tadi dengan panjang lebar menguraikan semuanya. Ya. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa Anda adalah A. Anda bisa jelaskan itu apa A? Nah, itu zep. Ya, ini umumnya tipe gaul yang kemana-mana ngomongnya ya, atau tipe harmoni. Kemudian ada pertanyaan refleksi. Ya, kelihatannya Anda sedang bingung saat ini. Kelihatannya Anda memang sedang sulit mengambil keputusan. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi masalah seperti Anda saat ini. Itu pertanyaan refleksi atau empatik ya. M masuk patos permasalahan. Jadi empati memasuki permasalahan atau perasaan orang lain. Ya. Kemudian pertanyaan tidak lanjut. Lalu, kemudian setelah itu, nah itu pertanyaan memfollow up. Ya. Kemudian pertanyaan jamak atau multiple. Ya, kita mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Ya. Jadi beberapa pertanyaan kita ajukan. Apakah yang Anda maksud adalah A,
Tapi ketika Anda ketemu dengan si A, apa yang terjadi? Kemudian teman-teman sekarang bisa melihat jenis-jenis pertanyaan tadi, ya, kelebihan dan kekurangannya secara detail, ya. Ini teman-teman bisa baca, ya, nanti akan ada di slide ditayangkan, ya, jenis-jenis pertanyaan dan apa yang menjadi contoh pertanyaan, ya, kemudian apa kelebihan, apa kekurangan pertanyaan terbuka, tertutup, perbandingan dan seterusnya, ya. Itu yang teman-teman akan latih. Kemudian salah satu lembar evaluasi, karena bagi teman-teman yang training di kelas, ya, sudah dibagi berdasarkan kelompok, maka nanti kita akan berikan kasus, ya. Kemudian ada yang jadi anak buah, ada yang jadi atasan, ya. Silahkan ditentukan oleh leadernya siapa yang jadi atasan, siapa jadi anak buah. Kemudian kasus yang akan kita angkat adalah anak buah Anda sesudah menikah 3 bulan yang lalu, kinerjanya drop, kinerjanya turun, disiplinnya juga turun, motivasi kerjanya turun. Nah, silahkan Anda melakukan TDP, tanya, dengar, pahami, lalu ajukanlah, ya, serangkaian pertanyaan. Tadi sudah belajar 9 macam pertanyaan, ya. Kemudian dari proses konseling yang dilakukan, silahkan ditandain di lembar evaluasi pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan, katakanlah selama 7 menit nanti atau 5 menit, ada 10 pertanyaan yang diajukan, maka observer, ada yang diinterview, karyawan, ada yang menginterview atau yang membantu konseling, ya, konselor, kemudian ada observer. Nah, observer yang menilai apakah ada pertanyaan jamak, pertanyaan tindak lanjut, pertanyaan refleksi. Kenapa? Karena coaching, counseling, mentoring ini sangat kuat hubungannya dengan mengajukan jenis-jenis pertanyaan. Tapi kalau lupa semua jenis pertanyaan itu, ingatlah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah, ya, kita menanyakan sesuatu yang jawabannya bakal panjang. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana perasaan Anda ketika Anda, itu contoh bagaimana tadi, dia akan ceritakan. Tapi kalau kita mengajukan pertanyaan A atau B, yaitu pertanyaan tertutup di dalamnya. Tapi dengan pelan-pelan, teman-teman semua belajar. Ternyata teknik bertanya itu sangat kritikal, sangat menentukan, dan silahkan dilatih. Saya akan berikan waktu, kurang lebih barangkali 10 menit setiap kelompok untuk satu yang jadi interviewer, satu jadi interviewee, kemudian sisanya jadi observer. Lembarannya sudah dibagi dan silahkan dilakukan di dalamnya. Oke, itu tadi salah satu workshop kita. Kemudian kita akan belajar satu teknik tunneling, ya, panel, corong. Bagaimana corong pertanyaan, ya. Corong pertanyaan ini kalau teman-teman lihat di slide adalah kita mengajukan pertanyaan yang awalnya garis besar dulu atau umum dulu, baru pelan-pelan dari jawabannya itu kita turun ke pertanyaan yang lebih spesifik, lebih spesifik, lebih spesifik, lebih spesifik. Ya, ini metodenya nanti kalau dalam coaching salah satu tekniknya grow. Kalau dalam counseling atau mentoring kita menggunakan SMS. Ya, contohnya misalnya ceritakan situasinya seperti apa pada saat itu. Ya, kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kita tanya lagi ke dalam, apa penyebabnya saat itu sehingga masalah itu bisa terjadi. Ya, apa akibatnya terhadap Anda. Kemudian, kalau begitu menurut Anda kira-kira supaya masalah ini tertangani, ya, solusi atau langkah-langkah apa yang Anda akan lakukan? Ya, atau apa yang Anda akan lakukan? Ya, dari sana, kalau begitu, kalau Anda akan memulai melakukan, Anda harapkan kapan itu rampung, selesai? Ya, jadi kita paksa dia menjadi closing dalamnya. Itu yang disebut teknik pertanyaan mengajukan tunneling. Ya, kemudian ada juga teknik mengajukan pertanyaan disebut tight conversation. Ya, ini kayak polisi, kayak model kayak interogasi semuanya.
Ikuti secara ketat apa yang disampaikan, gunakan 1-2 kata dari apa yang diucapkan dengan balik. Ya. Tadi Anda mengatakan bla 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 bla. Apakah yang Anda maksud dengan berkata bahwa Anda merasa kasihan dengan dia? Ya. Mengapa Anda mengatakan begitu? Ya, jadi lakukan hal yang sama terus-menerus. Nah, apa yang terjadi jika Anda bla 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 bla? Itu adalah pertanyaan yang disebut kayak semacam kayak interogasi polisi, semuanya gitu, bisa sampai 16 jam, 15 jam ya. Kemudian kita akan belajar sekarang bagaimana teknik mendengar. Ini kelihatannya mudah tapi sulit semuanya. Ya. Oke, jadi kita akan bagi ada berdua, ya silahkan. Kemudian nanti, barangkali jangan berdua ya, bertiga, artinya nanti ada yang cerita selama 3 menit, kemudian didengar sepenuh hati, ya, tanpa dipotong, ya, tidak boleh dicatat pertanyaannya dan tidak boleh mengajukan pertanyaan balik selama 3 menit. Lalu observer melihat apa yang terjadi, seperti apa, ya. Kemudian sesudah itu, ya, dibalik lagi. Yang tadi bertanya, yang tadi bercerita, sekarang, ya, yang tadi bercerita. Pertama, tadi bercerita si A, yang mendengar si B, observasi si C. Sekarang terbalik, si B yang bercerita, si A yang mendengar, tanpa boleh potong. Ya. Nah, dalam hal ini, coba ulang dulu, coy. Oke, kalau tadi kita sudah belajar teknik bertanya, ya, nanti kita praktekkan di coaching, counseling, dan mentoring. Sekarang kita belajar teknik mendengar. Ya, secara teoritis konsepnya simple semuanya. Ya, tahu kapan kita harus diam. Ini yang berat bagi tipe gaul dan tipe kuasa ya. Lalu menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Jadi kalau kita mendengar harus menunjukkan antusiasme. Jangan kita mendengar malah nguap. Ya, anak buah kita jadi nggak semangat itu ya. Atau kita mendengar sembari bersandar. Itu menunjukkan bahwa kita tidak perhatian. Ya. Atau kita lipat tangan, artinya kita defense. Artinya apa yang dikatakan, diceritakan, kita tidak setuju. Kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa verbal yang positif. Jangan killer word, kata-kata yang mematikan, tapi magic words. Ya. Kemudian kita harus mampu menyimpulkan. Kita akan latihan sekarang, kita bagi menjadi berdua-berdua, silahkan. Sweet, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang duduklah berhadapan-hadapan, kursinya berhadapan-hadapan. Kalau sudah, silahkan Sweet, siapa yang menang? Oke, yang menang akan bercerita selama 3 menit. Lalu yang kalah mendengar cerita itu tanpa boleh memotong dan menulis. Dengarkan semua apa yang dikatakan, bagaimana dia mengatakan, karena Anda nanti harus mengulangi sesudah selesai. Mengulangi isinya dan caranya. Tentunya ini berat. Ya, maka berkonsentrasilah, seolah-olah yang berbicara itulah diri kita. Masuklah ke jalan cerita dia, itu namanya empati. Kemudian seolah-olah cerita itu cerita kita dan menyenangkan bagi kita di dalamnya. Oke, kita mulai. Saya berikan waktu. Oke, sekarang Anda sudah mendengar 3 menit. Sekarang saya beri kesempatan Anda mengulangi selama 3 menit. Jangan dipotong, tapi uraikan ceritanya. Ini perjuangan berat. Saya berikan waktu, silakan. 3 menit. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang gantian. Yang tadi bercerita, sekarang jadi pendengar. Ya. Kemudian, yang tadi mendengar, harus menceritakan ulang sesudah didengar. Sama beratnya ya. Oke, kalau sudah, mulai. 3 menit. Oke, sekarang gantian. Anda ceritakan ulang ceritanya selama 3 menit. Siap? Mulai. Oke, sekarang teman-teman bisa menilai apakah ceritanya tadi sama atau kurang lebih sama atau menyimpang. Pertanyaan saya adalah, apakah mendengar itu gampang atau sulit? Mayoritas orang mengatakan mendengar itu nggak gampang. Karena kalau kita mendengar, betul-betul harus fokus ke dia,
memasuki cerita dia, dan konsentrasi ke arah apa yang dikatakan dan cintai apa yang dikatakan ceritanya. Sehingga tahu, ya, ini perjuangan berat. Ini namanya berkorban kalau di era Salmon itu. Jadi pahami. Jadi ketika istri curhat, jangan sembari baca koran atau pegang handphone kita. Tapi semua kegiatan hentikan, lalu dengarlah istri atau suami bicara atau anak bicara. Nah, itulah kemampuan kita mendengarkan. Dan itu butuh perjuangan. Dalam proses coaching, counseling, mentoring, training, kemampuan mendengar ini sangat diperlukan. Ya. Nah, ada 5 level kemampuan atau kalau kita ukur ya kemampuan mendengar. Ya. Ada yang level 1, ya, level 1 berarti dia sebenarnya tidak mau mendengar, tapi pura-pura dengar, ya. Kemudian yang kedua, mulai berupaya mendengar tapi tidak fokus. Level 3, ya, dia sudah mampu mendengar tapi belum sepenuh hati. Ya. Level 4, dia sudah mendengar sepenuh hati tapi masih menurut kerangka bahasa sendiri. Belum masuk secara empatik. Tapi level 5 atau level empathic communication adalah dia mendengar sesuai dengan apa yang didengar tapi dalam bahasa orang yang berbicara. Sehingga dia memahami atau empati di dalamnya. Ya. Itu yang disebut dengan kemampuan mendengar level 5. Di dalam kita melakukan coaching, counseling, mentoring, kalau belum bisa berempati, setidaknya kita fokus ke dia. Jangan kemana-mana pikiran kita, tapi konsentrasi kepada apa yang dikatakan, apa yang ditanyakan, dan apa yang diceritakan oleh orang tersebut di dalamnya. Oke, kalau sudah memahami itu, sekarang kita masuk untuk belajar memberi umpan balik. Ketika tahun depan kita mulai coaching, counseling, mentoring, ya, dijalankan, salah satu tugas selain itu adalah memberikan umpan balik dari hasil performance appraisal. Jadi ketika kita dinilai oleh atasan, atasan juga bisa memberikan feedback. Tapi ini sesungguhnya tidak hanya ketika dinilai, ketika briefing juga, ya, kita bisa memberikan umpan balik. Umpan balik ini juga sesudah coaching, sesudah counseling, ya, sesudah dia banyak bicara dan dia sudah mengatakan apa yang akan dilakukan, ya, kita bisa memberikan umpan balik ke dalamnya. Ya, memberi umpan balik adalah mengkomunikasikan kepada anak buah kita, ya, seperti apa, mungkin kinerjanya atau prestasinya, atau bagaimana dia menindaklanjuti tahapan coaching, counseling, atau hasil training, sehingga dia bisa membuat perbaikan, ya, sehingga kinerjanya lebih tinggi, sehingga kompetensinya lebih baik di masa mendatang. Maka kita berikan umpan balik di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita memberikan umpan balik, kita harus ngomong secara spesifik. Jangan kemana-mana. Tapi kita ngasih umpan balik misalnya kemampuan dia bernegosiasi. Ya. Kemudian kita menggambarkan saat ini dia seperti apa kinerjanya. Ya. Kemudian kita harus berpikir konstruktif. Lalu waktunya juga harus tepat. Dan yang dilakukan adalah kesempatan untuk berdiskusi dengan dia. Ya. Nah, teknik merumuskan umpan balik ini mulailah dengan saya. Saya sudah melihat kinerjamu selama 2 bulan ini sesudah kita melakukan proses coaching, counseling, ya, dari saya. Lalu ekspresikan perasaan, pikiran, atau kebutuhan Anda. Saya sangat senang saya melihat bahwa sudah terjadi perubahan-perubahan. Saya melihat, ya, bahwa kamu sudah bisa lebih konsentrasi. Lalu kita memberikan uraian perilaku. Artinya apa? Apa yang kita lihat, perilaku yang kita lihat itu umpan balik. Jangan bawa ke personal. Ya. Urakan perilaku yang terjadi. Ya. Misalnya kita melihat dia bermasalah dalam kompetensi tertentu. Saya lihat ketika kamu melakukan pemanenan itu belum sesuai dengan standar. Ya, kamu masih begini, padahal standarnya kan harus begini. Ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa memberikan umpan balik juga, misalnya, oke, kira-kira apa penyebabnya? Lalu, untuk menyelesaikan masalah ini supaya kinerjamu, ya buah yang kau panen lebih banyak, tapi jangan sampai buah mentah yang masuk gitu ya, harus buah matang. Apa yang akan kamu lakukan? Ya,
Berikutnya mungkin 1-2 bulan berikut kita bisa ungkapkan. Saya senang sekali, ya terima kasih kamu luar biasa, kinerjamu luar biasa. Nah ingat di Indonesia kurang pintar berterima kasih, kurang pintar memuji ya, kurang pintar juga minta maaf dan memaafkan ya. Jadi ini teknik-teknik memberikan umpan balik. Saya ada contohnya, silakan teman-teman nanti baca masing-masing ya, bagaimana memberikan umpan balik ya kepada tim kita dalamnya ya. Nah, beberapa pedoman dalam memberikan umpan balik, pertama tujuan harus positif. Ya, bukan untuk hal-hal yang jelek ya. Kemudian umpan balik positif ya dan negatif. Jadi kita berikan umpan balik untuk hal-hal yang jadi masalah dan yang bagus, yang positif, yang sudah bagus dan negatif, tapi tujuannya positif. Kemudian dalam umpan balik kita dapat data masa lalu, tapi kita tidak fokus ke masa lalu dan menyalahkan masa lalu. Tapi umpan balik itu fokus ke masa depan. Artinya apa? Perbaikan yang dilakukan. Ya, artinya apa? Dari umpan balik itu dapat diperbaiki. Ya, tidak ada yang mustahil gitu ya. Lalu data konkret, bukan data prasangka atau kata orang. Ya, tapi apa yang kita lihat, apa yang dapat feedback di lapangan dari data-data yang ada, bukan prasangka. Ya, kemudian gambaran kejadian di dalam konteks, ceritakan apa yang terjadi. Kemudian secara spesifik, deskriptif, tidak evaluatif, katakan ya, fokus pada perilaku dan bukan pada persoalan pribadi dia. Ya, jangan bawa ke subjektif ke pribadi ya. Jelaskan dampaknya bagi dirinya dan orang lain ke depan di dalamnya. Ya, oke, itulah tadi kita sudah belajar proses bagaimana kita memberikan umpan balik. Ya, sekarang kita akan berikan latihan. Teman-teman, silakan berdua kembali bagaimana memberikan umpan balik. Dengan prinsip-prinsip tadi, mari kita melakukan role play. Silakan berdua-berdua. Nah, yang sekarang jadi anak buah, kemudian yang menang sweet ya, itu jadi anak buah, yang kalah jadi atasan. Oke, sudah? Sudah sweet? Oke. Sekarang berhadapan-hadapan. Ceritanya adalah atasan melihat bahwa sesudah melakukan proses coaching dan mentoring, anak buah Anda sudah terjadi perubahan perilaku. Nah, sekarang Anda memberikan umpan balik. Silakan, saya akan berikan waktu dengan langkah-langkah tadi, bagaimana Anda memberikan umpan balik kepada anak buah Anda. Saya berikan waktu 5 menit. Oke, terima kasih banyak. Tadi sudah merasakan memberikan umpan balik. Sekarang gantian, yang tadi jadi anak buah jadi atasan. Ya, yang jadi atasan jadi anak buah. Dengan kasus yang sama. Oke, sekarang saya berikan waktu 5 menit ya untuk memberikan umpan balik di dalamnya. Ya. Oke. Terima kasih Anda sudah melakukan proses umpan balik. Sekarang tolong kasih masukan apa kelebihan kelemahan yang terjadi dia alami sebagai karyawan tadi waktu atasan Anda memberikan umpan balik. Silakan masing-masing memberikan masukan. Saya berikan waktu sekitar 3 menit. Oke, kalau sudah, kita tepuk tangan dulu. Ya, Anda sudah mampu memberikan umpan balik dengan benar. Dan ini tinggal dilatih berikutnya. Pada sesi berikut kita akan masuk ke coaching, ya, counseling dan mentoring satu-satu. Kita akan masuk ke sesi berikut.